Kami adalah audio engineer. Kami adalah reporter. Perkenalkan, kami adalah editor. Halo guys, saya adalah produser dari kelompok ini. Saya tidak masuk Dande dan Brokoli. Hai guys, jadi di sini kita lagi ada di Surabaya. Nah, di sini ada satu bangunan yang berdiri menjulang ke atas di tengah kota Surabaya. Tahukah kalian apakah itu? Tapi yang penting ini bukan Tugu Monas, karena Tugu Monas berada di Jakarta. Nah, bangunan ini adalah bangunan Tugu Pahlawan Surabaya. Ini tuh bangunannya tepat di belakang aku. Yuk kita ke sana. Nah, ini dia Tugu Pahlawan Surabaya. Monumen ini terletak di Jalan Pahlawan Surabaya dan di dekat kantor Gubernur Surabaya, Jawa Timur. Yuk. Pahlawan mempunyai tinggi 41,15 meter dan terbentuknya lingga atau paku terbalik. Buku monumen terbentuknya lengkungan-lengkungan Cana Lures sebanyak 10 lengkungan terbagi atas 11 ruas. Cana Lures mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945, tanggal 11 November tahun 1945 adalah hari sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Hari pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Di bawah monumen Tugu Surabaya terdapat ukiran trisula bergambar cakra, stamba, dan padma. Nah, biaya pembangunan Tugu Pahlawan berasal dari sumbangan para dermawan termasuk rakyat yang ikut menyumbangkan dana. Pada awalnya, pekerjaan para dermawan termasuk rakyat ditangani oleh Balai Kota Surabaya, kemudian dilanjutkan oleh Indonesian Engineering Corporation, yang kemudian diteruskan oleh Pembarong Saroja. Dimulai pada 20 Februari tahun 1950 dan selesai 3 Juni 1952. Untuk membuat fondasinya harus menggali tanah liat dalam 620 meter. Selanjutnya dilakukan pengecoran beton yang dilakukan oleh Indonesian Engineering Corporation. Guys, untuk pembuatan beton ini menghabiskan sebanyak 19 ton. Pengecoran yang diselesaikan secara sekaligus membuat 120 orang harus bekerja non-stop selama 24 jam. Setelah menjelaskan bagian struktur bangunan Tugu Pahlawan, Kita akan melanjutkan masuk ke dalam Museum 10 November. yuk. Nah, ini dia guys, Museum 10 Novembernya. Halo guys, jadi hari ini kita sudah sampai di Museum 10 November. Yuk kita lihat di dalamnya. Sekarang mari kita lihat di dalam Museum Tugu Pahlawan yang di dalam monumen ini terdapat Museum 10 November menampilkan berbagai koleksi sejarah yang berkaitan dengan pertempuran, pengunjungan, foto-foto, drama, dan artefak yang menggambarkan peristiwa penting perjuangan kemerdekaan. Nah guys, di sini juga ada beberapa cerita dari para pahlawan yang bisa kalian baca loh guys. Di sini juga ada beberapa peninggalan oleh pahlawan. Satu, ada helm. Salah satu contohnya ada helm M1 lapis kamuflase dan ada helm Mark 2 lapis jaring di sini dan ada helm Unil M38. Nah, museum ini juga menyediakan ruang audiovisual yang menayangkan film dokumenter tentang latar belakang dan dampak dari pertempuran tersebut. Diorama yang ada di museum ini menggambarkan suasana pertempuran sangat mendetail sehingga pengunjung dapat merasakan semangat dan kesulitan yang dihadapi oleh para pejuang saat itu.
Selamat datang para pengunjung. Saat ini Anda berada dalam area diorama statis Museum 10 November yang berada di Tugu Pahlawan, Surabaya. Agar memudahkan kita mengikuti jejak para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita dengarkan setiap etapa perjuangan arek-arek Surabaya. Nah, bagaimana? Sudah jelaskan apa saja yang ada di dalam Tugu Pahlawan ini. Sebagai pemuda jas merah, yaitu jangan sekali melupakan sejarah betapa pahlawannya kita telah mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan kebangsaan ini dan negara ini. Kita harus menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan kerja nyata dan kerja keras. Dengan itu, bangsa kita akan semakin maju dan terus disegani oleh negara lain. Mari kita terus mengenang perjuangan mereka dan berkontribusi untuk masa depan. Ayo kita terus eksplorasi dan gali lebih dalam lagi tentang sejarah Surabaya. Oke.